Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Menurut saya, yang menarik daripada ajaran Buddha adalah tentang filosofi yang sangat mendalam dan percakapan antara Buddha dengan murid-muridnya. Sangat luar biasa. Contoh filosofi yang paling menarik dari ajaran Buddha adalah konsep karma atau filosofi hukum sebab akibat. Jadi filosofi ini mengajarkan bahwa setiap tindakan itu memiliki akibat ya. Ini yang jarang saya temukan di agama manapun ya. Tindakan baik akan menghasilkan akibat baik, sedangkan tindakan buruk akan menghasilkan akibat buruk. Jadi gini guys ya. Saya mengamati ya dalam kehidupan saya pribadi juga, dalam kehidupan lingkungan saya juga. Tidak hanya karma misalnya melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat fatal seperti membunuh dan lain sebagainya. Tidak hanya itu ya, tapi karma ini atau hukum sebab akibat ini berlaku pada misalnya kalau kita suka bohong misalnya. Contoh misalnya ya, ada seseorang yang suka bohong. Nah, kalau kita suka bohong, maka rezeki kita akan berkurang. Nah, apa hubungannya antara rezeki dengan suka bohong? Jadi gini, kalau misalnya kita suka bohong, terus ya ada teman kita misalnya mau ngasih kerjaan ke kita, maka mereka akan berpikir 10 kali. Nanti kalau saya kasih kerjaan ke dia, saya dibohongi lagi. Nanti kalau saya rekrut dia, saya dibohongi lagi. Kalau misalnya saya ngajak dia bisnis barengan, nanti saya dibohongi lagi. Kalau misalnya saya ngasih dia job misalnya, nanti saya dibohongi. Kalau saya ngasih informasi lowongan kerja dan sebagainya, nanti saya dibohongi. Nah, jadi perbuatan buruk atau berbohong ya, atau hobi berbohong ini akan berdampak pada rezeki kita. Ini yang sangat jarang saya temukan di agama manapun ya yang ada di dunia ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak nyuruh yang untuk video ini untuk jadi penganut agama Buddha ya. Enggak ya. Jadi kalau saya perhatikan ya, ini menurut saya itu salah satu hal yang sangat menarik ya dari filosofi hukum sebab akibat ini. Kenapa dalam agama Buddha ini ada hukum sebab akibat? Artinya karma itu kita dapatkan di dunia, bukan di akhirat misalnya, atau di dunia lain misalnya. Jadi nyata, karma itu nyata kita dapatkan di dunia sekarang ini ya. Jadi menurut saya ini adalah filosofi yang sangat dalam dan sangat matang. Dan ini muncul bukan dari pemikiran yang sangat instan ya, atau terkesan karbitan, bukan. Tapi dari pemikiran-pemikiran yang bertahun-tahun, karena bisa dikatakan agama Buddha itu adalah salah satu agama yang paling tua ya. Agama Hindu, agama Buddha, agama Yahudi itu adalah salah satu ya agama yang paling tua di dunia. Jadi munculnya filosofi sebab akibat ini bukan semata-mata karena faktor daripada beberapa tahun misalnya ya, beberapa tahun agama terbentuk misalnya, atau ribuan tahun terbentuk, tapi agama ini sudah sangat lama ya, sebelum Masehi ya. Dan menurut saya ini sangat matang ya, sudah teruji dari masa ke masa ya. Sehingga lahirlah filosofi hukum sebab akibat ya. Kemudian saya melihat ya, dalam agama Buddha itu biksu tidak pernah sekalipun terobsesi nyari member baru ya. Saya memperhatikan seperti itu. Dan ini sangat jarang saya temui di agama manapun ya. Jadi dalam agama Buddha itu kita tidak harus login ya ke agama Buddha. Dan biksu juga tidak bernafsu gitu mengajak kita login yuk, kita harus login ya biar seagama dengan kita. Enggak seperti itu. Bahkan biksu kalau misalnya kita tanya ya, rata-rata biksu akan menjawab, kalau saya belajar agama Buddha, saya harus agama Buddha enggak. Rata-rata biksu mengatakan seperti itu. Enggak. Kalau lu misalnya beragama Hindu, beragama Kristen ya, beragama Konghucu misalnya, kalau lu belajar agama Buddha, enggak harus jadi agama Buddha, enggak. Karena agama Buddha itu adalah the way of life ya, jalan kehidupan. Jadi enggak harus kita menganut agama Buddha biar kita tahu ajaran Siddhartha Gautama, ajaran Buddha. Enggak seperti itu. Ini menurut saya yang sangat salut dengan agama Buddha ya. Pemuka-pemuka agamanya itu
memberikan contoh yang baik ya, walaupun misalnya ada oknum ya kalau misalnya oknumnya cuma 1%, 0,1% nggak jadi masalah, asal jangan oknumnya itu sampai 40%, 20%. Itu pertanyaan besar ya kalau oknumnya sampai 20% ya. Kalau cuma 0,sekian% atau 1% sekian nggak jadi masalah ya. Jadi saya melihatnya agama Buddha ini ya, kita bisa menilainya dari pemuka agamanya ya. Kita menilai agama itu dari apa? Dari pemuka agamanya. Kalau pemuka agamanya memberikan kebijaksanaan ya, terus memberikan contoh yang bagus, maka niscaya agama itu adalah agama yang bagus. Dari situ ciri-cirinya. Dan saya melihat ada keajaiban gitu, kalau misalnya kita mau masuk ke agama Buddha, biksu tidak terlalu bernafsu gitu, tidak terlalu bernafsu memasukkan kita ke agamanya. Enggak, saya jarang melihat seperti itu ya, karena dalam agama Buddha atau prinsip atau pola pikir daripada sang biksu, mereka berpikir lebih baik kita itu sedikit ya, kualitas daripada kuantitas. Dan menurut saya pribadi ini semacam kelemahan juga ya, karena prinsipnya seperti itu, sehingga agama ini ya stuck ya. Walaupun stuck menurut saya itu ya nggak jadi masalah ya, karena biasanya barang yang sangat mahal itu ya, seperti Rolls Royce, Lambo, Ferrari itu tidak pernah diiklankan ya. Itu sangat eksklusif ya. Menurut saya pribadi ini sangat menarik ya dari agama Buddha. Dan yang paling saya salut itu adalah biksunya tidak bernafsu untuk memasukkan kita ke agamanya, ke agama Buddha. Enggak. Jadi tidak seperti dijebak gitu. Tidak di-trap gitu. Tidak seperti dikejar-kejar ya. Kita tidak boleh dikejar-kejar ya. Masuk ke agama kita ya login ke agama kita, login. Enggak seperti itu ya. Itu yang saya salut dengan agama Buddha. Kemudian selain daripada filosofi hukum sebab akibat, saya melihat ada beberapa filosofi yang sangat mendasar ya, atau sangat mendalam dalam agama Buddha ini. Apa itu? Mengembangkan kesadaran. Agama Buddha mengajarkan pentingnya untuk mengembangkan kesadaran atau pikiran dan perasaan ataupun tindakan kita. Dengan kesadaran kita dapat mengenali pola pikir yang tidak sehat dan mengubahnya. Jadi agama Buddha ini mengajarkan kita untuk berkesadaran. Kenapa ini sangat penting? Terutama kemajuan suatu bangsa. Sangat penting. Kalau misalnya ada agama mengajarkan kesadaran itu artinya kalau misalnya, contoh, kenapa terjadi banjir? Oh, ini karena sampah berserakan di sungai. Kenapa sampah berserakan di sungai? Ya karena kita buang sampah sembarangan. Nah, ini kan namanya kesadaran. Kalau misalnya ada yang mengatakan, kenapa sampah berserakan di sungai? Ya nggak tahu, jangan tanya saya, tanya sama pemerintah. Jadi giliran banjir tinggal nyalahin pemerintah, tinggal maki-maki gubernur, ya kan, padahal dia sendiri yang buang sampah sembarangan. Jadi menurut saya ini sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau misalnya buang sampah sembarangan aja kita harus disuruh. Jadi kesadarannya di mana? Jadi butuh yang namanya agama yang mengajarkan tentang pentingnya menganalisis atau memahami yang namanya kesadaran ya. Jadi harus menganalisis diri sendiri. Oh, ternyata salahnya di sini ya. Oh, kenapa sungai itu bisa banjir? Karena kita buang sampah sembarangan. Kenapa sungai bisa banjir? Karena kita mendirikan rumah di dekat sungai yang terlalu dekat misalnya. Kenapa sungai bisa banjir? Oh, karena kita beton sungainya. Kenapa sungai bisa banjir? Oh, karena sungainya sudah dijadikan sertifikat. Misalnya seperti itu ya. Ini nih namanya kesadaran-kesadaran ya. Ini yang jarang diketahui oleh masyarakat Konoha ya. Karena Konoha itu ya, mohon maaf ya, agak sedikit kurang berkesadaran. Bukan sedikit sih, banyak ya. Kalau kita berkesadaran, maka kita akan menjadi negara maju. Justru karena kita tidak berkesadaran, makanya kita susah menjadi negara maju. Kemudian menganalisis realitas misalnya. Agama Buddha mengajarkan pentingnya menganalisis realitas ya, dengan jelas dan tidak memihak. Dengan menganalisis realitas ya, kita dapat memahami sifat sejati dari kehidupan kita ya. Ya, agama Buddha mengajarkan pentingnya menganalisis realitas ya. Jadi mungkin saja ya, inilah alasannya kenapa penganut daripada agama Buddha itu berpikir realitas ya, realistis, sehingga mereka semakin makmur. Jadi saya perhatikan ya, umat daripada agama Buddha itu atau murid atau pengikut daripada Siddhartha Gautama itu rata-rata, kalau di Konoha saya perhatikan,
kaya raya ya. Tapi saya tidak nyuruh yang video untuk jadi beragama Buddha ya, tapi bisa saja faktornya dari sini. Dulu saya berpikir ya, mohon maaf ya, Cindo kan banyak beragama Buddha ya. Kenapa sih Cindo itu kaya raya? Kenapa sih pribumi itu kan nggak ada bedanya dengan Cindo? Makanya makan nasi juga. Apa sih yang menyebabkan? Ternyata setelah saya pelajari, alasannya adalah karena pola pikir. Nah, pola pikir ini bersumber dari mana? Asalnya dari mana? Setelah saya pelajari lagi, ternyata ini sumbernya dari ajaran agama. Wow, ketika saya mengetahui itu saya terkejut guys. Wow, ternyata dari agama juga yang mengajarkan apa tentang realitas. Jadi kalau misalnya kita mau kaya ya disclaimer on ya, saya tidak mengatakan bahwa diri saya itu orang kaya, tapi setidaknya berkecukupan lah ya, tidak mengganggu orang lain ya, tidak nyusahin orang lain. Saya melihat ya, kalau kita misalnya menjadi orang kaya itu harus berpikir realistis ya. Makanya kenapa banyak orang kaya itu saya perhatikan ya, mereka selalu suka yang namanya membaca buku tentang buku non fiksi ya, atau buku-buku tentang yang mengajarkan tentang realitas ya, buku-buku yang berbau ilmiah dan lain sebagainya. Mereka sangat jarang membaca yang namanya buku tentang buku fiksi ya, fiktif dan lain sebagainya ya, buku-buku yang tidak bisa diberikan secara ilmiah ya, novel dan lain sebagainya. Mereka lebih suka membaca buku ya, buku-buku yang berbau ilmiah. Kemudian filosofi selanjutnya misalnya mengembangkan yang namanya keterbukaannya. Agama Buddha mengajarkan pentingnya mengembangkan keterbukaan dan fleksibilitas dalam berpikir ya. Ya, dengan keterbukaan kita dapat menerima ide-ide baru dan mengubah pandangan kita. Jadi kita itu tidak menganggap bahwa kita yang paling benar. Ya, sok tahu lu, tahu apa lu tentang agama. Biasanya kan orang Konoha sering mengatakan seperti itu. Jadi umat Buddha tidak diajarkan seperti itu. Kalau misalnya ada ilmu baru, ya ada pemahaman baru, sok aja nggak jadi masalah, kita terima kok. Ya, selagi ilmunya jujur, ya ilmunya bermanfaat, kenapa enggak kan? Dari manapun itu ya. Kalau misalnya ilmunya kita dapatkan dari agama Kristen nggak jadi masalah. Kalau kita dapatkannya dari agama Muslim sekalipun nggak jadi masalah. Ya, kalau misalnya kita dapatkan dari luar juga nggak jadi masalah, dari barat juga nggak masalah, dari timur juga nggak jadi masalah, asal ilmunya rasional atau masuk akal, nggak jadi masalah ya. Jadi ini namanya keterbukaan. Kemudian mengembangkan kritisme ya. Agama Buddha mengajarkan pentingnya pengembangan berpikir kritis ya, atau menganalisis pemikiran-pemikiran yang rasional ya. Dengan kritisme kita dapat mengevaluasi informasi dan membuat keputusan yang sangat bijak. Jadi kita tidak tertipu gitu kalau kita berpikir kritis ya. Biasanya seperti itu ya. Contoh misalnya, kalau misalnya ada yang mengatakan buanglah sampah pada tempatnya misalnya, kita harus berpikir kritis, apa alasannya. Kalau misalnya kita buang sampah sembarangan kan bisa banjir. Ini termasuk bagian daripada berpikir kritis ya. Salah satu ya, yang tidak dipahami oleh warga Konoha ya. Karena warga Konoha itu selalu berpikirnya itu kurang kritis ya. Rata-rata seperti itu ya, sangat kurang kritis saya melihatnya ya. Dan ini mempengaruhi kemajuan suatu bangsa, karena bagaimana mungkin kita bisa menjadi negara maju kalau kita berpikirnya tidak kritis. Ini adalah filosofi yang sangat mendalam dari ajaran agama Buddha. Kemudian mengembangkan kesabarannya. Agama Buddha mengajarkan pentingnya mengembangkan kesabaran dan ketenangan dalam berpikir ya. Makanya mereka selalu menggunakan yang namanya meditasi ya. Dengan kesabaran kita dapat mengatasi kesulitan dan membuat keputusan yang bijaksana. Ini yang saya salut dengan agama Buddha. Meditasi, kesabaran ya, menguji kesabaran. Saya melihat sangat jarang ya orang-orang Buddha itu yang emosional ya, sangat jarang. Mungkin ada ya, tapi nggak banyak orang ya. Tapi kalau misalnya ada pun mungkin sekitar 2% gitu, 3% ya, nggak jadi masalah, asal jangan sampai 60%. Oknumnya jangan sampai 60% ya. Jadi mengembangkan yang namanya kesabaran. Inilah pentingnya kalau misalnya suatu negara itu salah memilih agama mayoritas di suatu negara. Kalau misalnya agama mayoritas di suatu negara itu salah kita memilihnya ya, kalau agama itu mengajarkan tidak berkesabaran, tidak berpikir kritis ya, tidak berkesadaran dan sebagainya, maka negara tersebut akan susah maju. Karena pola pikir suatu masyarakat itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh agama. Banyak pola pikir kita itu dipengaruhi oleh agama. Jadi agama itu sangat mempengaruhi kemajuan suatu bangsa. Tapi disclaimer on ya, saya nyuruh yang nonton video untuk jadi agama Buddha ya. Karena
orang Buddha sekalipun atau agama Buddha sekalipun tidak menyuruh kita harus buru-buru gitu, buru-buru login ke agama kita. Enggak seperti itu ya. Kalau belajar tentang agama Buddha itu di luar daripada agama kita boleh aja, nggak jadi masalah. Kita tidak terlalu dipaksa, nggak dikejar-kejar ya. Login ya, dikejar-kejar gitu. Seperti ngejar setoran gitu, atau seperti asuransi misalnya, atau seperti MLM misalnya. Enggak seperti itu. Kemudian ada beberapa percakapan antara Buddha dengan muridnya berdasarkan sumber-sumber kitab Buddha ya. Percakapan tentang kebahagiaan misalnya ya. Jadi Buddha bertanya kepada muridnya, "Ananda, apa yang membuat manusia itu bahagia?" Lalu muridnya menjawab, "Guru, saya pikir kebahagiaan datang dari kesenangan indera." Buddha mengatakan, "Ananda, itu tidak benar. Kebahagiaan datang dari apa? Kebahagiaan sejati datang dari ketenangan dan kedamaian pikiran." Ketenangan pikiran. Saya juga paham hal ini. Ketenangan pikiran. Jadi kalau pikiran kita tuh selalu overthinking, tidak tenang, maka kita butuh yang namanya ketenangan dalam berpikir ya. Makanya agama Buddha itu selalu mengedepankan yang namanya meditasi. Biar apa? Biar pikiran kita itu tenang. Kemudian percakapan lain misalnya, Buddha mau mengajukan pertanyaan kepada muridnya misalnya, "Sariputta, apa yang membuat manusia menderita?" Sariputta menjawab, "Guru, saya pikir penderitaan datang dari kehilangan orang yang dicintai." Namun Buddha mengatakan, "Sariputta, itu tidak benar. Penderitaan sejati datang dari ketidaktahuan dan kekotoran pikiran." Wow, luar biasa ya. Jadi kalau kita menderita itu bisa aja datang dari penderitaan yang karena kita, penderitaan sejati itu datang bisa aja dari ketidaktahuan dan kekotoran pikiran ya kan? Iya nggak sih? Kalau pikiran kita kotor ya, toksit misalnya. Kalau zaman sekarang itu misalnya toksit ya, suka ngata-ngatain orang. Biasanya seperti itu ya. Itu bersumber dari apa? Bersumber daripada orang yang pemikirannya kotor gitu ya, ketidaktahuan ya. Jadi ini menghasilkan apa? Penderitaan sejati. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Datar sahabat yang TV ini, kalau misalnya pengen saya bahas ya agama Buddha di bidang apa gitu ya, misalnya di bidang tentang filosofi apa yang kalian tidak tahu, nanti tulis di kolom komentar ya, saya akan jelaskan ya, saya akan coba menjelaskannya. Oke, demi kemajuan bangsa kita, mari kita berpikir secara rasional. Saya Ray Konoha, salam rasional.